Setiap malam Jumat, kios yang sudah terbakar itu kembali berdiri. Dan dari kejauhan, Sarti masih menawarkan buah sambil tersenyum, tanpa mata. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Sarti baru berusia 34 tahun ketika ia memutuskan membuka kios buah kecil di pinggir jalur Pantura Pemalang. Kios itu sederhana saja. Atap seng, meja kayu, dan tumpukan peti yang ia tata seadanya. Dia membeli buah dari pemasok di pasar pagi, lalu menjualnya kembali kepada para sopir truk dan pelintas jalan. Awalnya dagangannya sepi. Panas dan debu jalan membuat orang enggan berhenti. Kios di sebelahnya milik Bu Weni, yang sudah lebih dulu berjualan lebih dari 10 tahun. Jauh lebih ramai. Sarti nyaris putus asa setelah sebulan berlalu, dan dagangannya membusuk setiap hari. Namun semua berubah setelah kejadian malam itu. Hujan deras mengguyur Pemalang tanpa henti, dan angin bertiup membawa aroma tanah yang aneh, seperti bau darah bercampur besi. Sarti yang tengah membereskan sisa buah dikejutkan oleh suara rantai diseret dari kejauhan. Kiri menoleh tapi jalanan gelap gulita. Lampu-lampu kios sudah padam satu persatu. Hanya kiosnya yang masih menyala redup oleh lampu Petromax kecil. Suara itu semakin dekat, berat, dan berirama seperti langkah makhluk besar. Tiba-tiba dari kegelapan sebuah truk tua warna hijau lumut muncul perlahan. Lampunya mati, mesinnya tak bersuara. Hanya rantai di bagian belakang yang menjulur panjang ke tanah, menimbulkan suara seret. Sarti terpaku. Truk itu berhenti tepat di depan kiosnya. Tak ada sopir di balik kemudi. Dari arah bak belakang, sebuah peti kayu besar bergeser sendiri, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Sarti ketakutan, tapi entah mengapa ia merasa dorongan kuat untuk membuka peti itu. Di dalamnya, buah-buahan segar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apel merah berkilau, jeruk keemasan, pisang kuning sempurna tanpa noda. Tak ada tanda siapa pengirimnya. Di atas tumpukan buah itu selembar kertas lusuh bertuliskan dengan tinta merah. Untuk yang mau hidup dari hasil bumi, terimalah anugerah malam ini. Tulisan itu seolah bergetar di bawah cahaya lampu Petromax. Sarti membaca berulang kali, lalu menatap peti itu lagi. Buahnya begitu harum, menggoda, seperti baru dipetik dari pohon surga. Ia memutuskan menaruh sebagian di kiosnya dan pulang. Sementara peti besar itu ia biarkan di dalam gudang kecil belakang. Keesokan paginya, keajaiban pertama terjadi. Pembeli datang tanpa henti sejak pagi. Sopir, ibu-ibu, bahkan anak sekolah mampir membeli buah darinya. Mereka semua memuji kesegaran dan keharuman buah itu. Buahnya manis sekali, Bu Sarti. Baru kali ini saya makan apel seenak ini, ujar seorang pembeli sambil membeli 2 kilogram sekaligus. Sarti terkejut tapi senang. Jungi Abikis Vlomes Tuyomenahar. Namun setiap pembeli rela membayar lebih. Kios Bu Weni di sebelahnya yang biasanya ramai mulai sepi. Dalam seminggu, pendapatan Sarti melonjak drastis. Tapi di balik kegembiraan itu, ada hal-hal ganjil yang ia rasakan. Setiap pagi ketika ia membuka gudang, peti besar itu selalu terisi penuh lagi. Padahal ia sudah mengosongkannya malam sebelumnya. Tak ada yang datang mengantar. Tak ada suara truk lewat, tapi peti itu seolah hidup, memproduksi buah-buahan baru setiap hari. Sarti tak sempat berpikir panjang. Dia hanya bersyukur dagangannya tak pernah habis. Namun malam demi malam hal aneh lain mulai terjadi. Ia sering mendengar suara rantai diseret di kejauhan. Kadang di depan kios, kadang di belakang rumah kontrakannya. Suara itu selalu berhenti tepat di jam 12 malam. Pernah suatu malam ia memberanikan diri mengintip dari jendela. Di bawah sinar rembulan, terlihat bayangan sosok tinggi besar berdiri di dekat truk yang sama. Truk hijau tua yang dulu datang pertama kali. Tapi kali ini sosok itu seperti tak memiliki wajah. Hanya kepala hitam menganga tanpa bentuk. Rantai panjang menjuntai dari tangannya, bergesekan dengan aspal, menimbulkan bunyi seret yang membuat bulu kuduk berdiri. Sarti berteriak dan menutup jendela. Ketika ia buka lagi, truk itu sudah hilang. Pagi harinya, di depan kiosnya, ia menemukan bekas roda dan genangan cairan merah pekat seperti darah, menetes dari arah jalan menuju petinya. Ia menatap lekat, lalu buru-buru membersihkan dengan air. Sejak saat itu, kiosnya semakin ramai. Orang-orang mulai penasaran mengapa buahnya selalu segar meski cuaca panas terik. Pedagang lain heran karena buah Sarti tidak pernah membusuk.
Bahkan apel yang sudah seminggu tetap mengkilap seperti baru. "Kamu pakai pengawet apa, Sarti?" tanya Bu Weni suatu sore dengan nada curiga. Sarti hanya tersenyum canggung. Ia sendiri bingung menjelaskannya. Dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Suatu hari, ia mencoba memotong satu apel dari peti misterius itu. Saat ia belah, bukan air buah yang menetes, tapi cairan merah kental, berbau anyir. Ia terlonjak kaget dan menjatuhkan pisau. Namun ketika ia lihat lagi, apel itu kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, ia tak pernah berani memakan buah dari peti tersebut. Yowesi mentupa terhadap segala keanehan. Tapi entah mengapa setiap malam dalam tidurnya, ia selalu bermimpi sama. Dirinya berdiri di tengah ladang penuh buah yang bergelantungan dari pohon-pohon tinggi. Namun bukan daun yang tumbuh di cabangnya, melainkan tangan manusia menggenggam erat buah-buah itu, seolah tak ingin dilepaskan. Di bawah pohon, seekor ular hitam besar melilit akar sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Ketika ia terbangun, tubuhnya selalu berkeringat dingin. Dan dari bawah pintu kamar terdengar suara rantai diseret pelan-pelan. Mimpi itu terus berulang, hingga suatu malam Sarti sengaja begadang di kiosnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Yobe duduk diam di kursi kecil sambil menunggu jam menunjukkan pukul 12. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Lampu Petromax bergoyang tertiup angin, lalu padam tiba-tiba. Dalam gelap, suara rantai kembali terdengar. Sarti menahan napas. Dari arah jalan, samar-samar terlihat siluet truk tua bergerak mendekat. Tapi kali ini, truk itu tidak berhenti di depan kios. Kios terus melaju pelan hingga menepi di belakang. Sarti memberanikan diri mengikuti dengan langkah gemetar. Di balik kios, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Peti buah terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam menggenggam buah segar, meletakkannya satu persatu ke atas meja. Di belakang tangan-tangan itu, sosok besar hitam tanpa wajah berdiri, memegang rantai yang berlumuran darah. Sosok itu menoleh ke arahnya, dan dari dalam rongga wajahnya terdengar suara berat bergema. "Buahmu segar, Sarti." Karena mereka segar, Sarti menjerit dan pingsan. Ketika ia sadar keesokan paginya, semua tampak normal kembali. Peti tertutup rapat, buah-buah tertata rapi di meja, tak ada bekas darah. Tapi satu hal yang berubah. Di pergelangan tangannya kini melingkar bekas luka seperti terbakar bentuk rantai. Sejak malam itu, setiap kali truk buah datang, Sarti tak lagi mencoba melihat. Dia hanya menunduk, menutup telinga, dan menunggu pagi. Kiosnya terus ramai, uang terus mengalir, tapi mata Sarti semakin kosong. Warga di sekitar mulai berbisik. Katanya setiap kali mereka melewati kios itu tengah malam, terlihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Sarti yang sedang menata buah sambil menyeret rantai panjang ke tanah. Dan anehnya, setiap kali ada pedagang baru mencoba membuka kios di sekitar situ, tak lama mereka jatuh sakit, gulung tikar, atau hilang tanpa kabar. Kemudian kios Sarti berdiri tegak, seolah dilindungi sesuatu yang tak terlihat. Sejak saat itu, nama kios itu dikenal orang-orang sebagai buah Sarti segar abadi. Dan setiap orang yang membeli tak pernah menyadari buah-buah yang tampak manis dan segar itu mungkin tumbuh dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar pohon. Hari itu cuaca di Pemalang begitu terik, debu beterbangan di sepanjang jalur Pantura. Sarti sibuk menata buah di kiosnya, yang kini sudah lebih besar dari sebelumnya. Di bawah atap seng baru, buah-buahan menggunung segar dan berkilau di bawah cahaya lampu putih. Pembeli datang silih berganti, membuat Sarti nyaris tak punya waktu untuk duduk. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata sayu datang mendekat. Bajunya lusuh, tangannya gemetar membawa keranjang buah yang tampak hampir busuk. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Tirto, pedagang dari pasar lama di Komal. "Buahmu bagus sekali, nak," katanya dengan suara serak. "Tapi terlalu bagus untuk dunia ini." Sarti tertawa kecil, mengira lelaki itu bercanda. Tapi tatapan Pak Tirto tidak berubah, tetap kosong namun penuh ketakutan. "Saya sudah lama berdagang buah," lanjutnya pelan. "Dan hanya satu jenis buah yang bisa tetap segar seperti ini tanpa busuk. Buah dari alam seberang." Sarti terdiam sejenak mencoba memahami maksudnya. "Maksudnya Bapak?" Lelaki tua itu mendekat sedikit, suaranya nyaris berbisik. "Buah yang tumbuh di tanah yang tidak semestinya. Ditanam bukan dengan tangan manusia, tapi dengan jiwa. Aku pernah lihat yang seperti ini dulu.
Diberi bis 20 tahun lalu. Penjualnya lenyap tapi kiosnya masih berdiri sampai sekarang. Dijaga makhluk yang menukar buah dengan nyawa. Kata-kata itu membuat udara seolah berhenti. Suara kendaraan di jalanan tiba-tiba terasa jauh. Sarti tersenyum kaku, mencoba menepis rasa tak nyaman yang merayap. Bapak ini mungkin salah lihat. Saya cuma jual buah dari peti pengiriman. Tapi Pak Tirto menatap tajam ke arah pojok kios. Tempat timbangan tua berdiri di atas meja kecil. Timbangan itu? Bisiknya lirih. Kau tahu dari mana asalnya? Sarti menoleh. Timbangan besi berwarna hitam pekat itu memang tak pernah ia beli. Saat pertama kali truk misterius datang membawa peti buah, timbangan itu sudah ada di sana begitu saja. Jemis menganggap mungkin tertinggal dari pedagang lama. Entahlah Pak, dari dulu memang sudah di situ. Lelaki tua itu mundur selangkah, wajahnya memucat. Kalau begitu kau sudah terikat. Ia buru-buru menaruh selembar uang di meja lalu berbalik. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Jangan biarkan buah itu dijual pada hari Jumat malam. Jangan buka petinya setelah tengah malam. Kalau tidak, bukan cuma buahmu yang akan dipanen. Suara langkahnya terburu-buru meninggalkan kios. Sarti terpaku, bingung dan kesal. Tapi saat ia menatap timbangan itu, tiba-tiba jarum di atasnya bergerak sendiri. Naik turun pelan, meski tak ada beban di atasnya. Aneh, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri dan melanjutkan jualan. Namun sepanjang sore, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam kios. Malam itu, setelah kios tutup, Sarti duduk di depan Petromax sambil menghitung uang hasil dagangan. Hujan rintik mulai turun. Di luar, suara katak bersahut-sahutan. Tapi di antara suara itu ada sesuatu yang lain. Bunyi rantai beradu logam. Jauh, tapi jelas. Sarti menggigil. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan memeriksa buah-buah di rak. Tapi matanya tertumbuk pada timbangan tua di pojok kios. Jarumnya kembali bergetar, kali ini lebih keras. Ia berdiri perlahan. Angin berembus kencang, membuat plastik-plastik pembungkus buah berterbangan. Namun timbangan itu tetap tegak, tak bergerak sedikit pun meski angin menamparnya dari segala arah. Sarti menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. Saat ia jongkok untuk melihat lebih jelas, sesuatu menetes dari bawah timbangan. Warnanya merah gelap, darah. Ia mundur spontan, tubuhnya gemetar. Darah itu menetes lambat tapi terus-menerus membentuk genangan kecil di lantai. Bau anyir memenuhi udara. Sarti menutup hidung, lalu berlari mengambil lap. Tapi begitu ia kembali, darah itu sudah hilang, seolah diserap oleh lantai kayu. Tuhan, bisiknya, napasnya tersengal. Ia memeriksa bagian bawah timbangan, dan matanya membesar. Di dasar besi itu terdapat ukiran samar berbentuk kepala ular melilit angka 8. Ia merinding. Apa ini? Malam semakin larut, namun rasa penasaran menekan ketakutannya. Ia mengambil senter dan menyorot bagian bawah meja. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat perutnya mual. Sejumput rambut manusia menempel di kaki timbangan, basah oleh darah kering. Ia melempar senter dan mundur terbirit-birit. Lampu Petromax tiba-tiba padam. Kegelapan menelan kios. Di tengah gelap itu, suara bergetar pelan terdengar dari arah timbangan. Seperti desisan yang sangat halus tapi semakin lama semakin jelas. Jangan berhenti menjual, Sarti. Suara itu berat, serak, dan terasa sangat dekat. Sarti menjerit dan berlari keluar kios tanpa menoleh. Ia baru berani kembali keesokan paginya ketika matahari sudah tinggi. Semua tampak normal. Timbangan berdiri di tempatnya, bersih, tak ada darah, tak ada bekas apapun. Ia mengira semuanya hanya mimpi. Namun ketika ia memeriksa lantai tempat darah semalam menetes, kayunya telah menghitam dan mengeluarkan bau logam menyengat. Sejak hari itu, setiap kali Sarti menimbang buah, jarum timbangan itu selalu bergerak sedikit lebih berat dari seharusnya, seolah ada sesuatu yang ikut berdiri di atasnya. Pelanggannya pun makin banyak, tapi wajah mereka tampak pucat ketika meninggalkan kios, seperti kehilangan energi. Suatu siang, seorang pelanggan perempuan memandangi timbangan itu lama sebelum akhirnya berkata, "Bu, kenapa bayangan timbanganmu ada 2?" Sarti menoleh cepat, tapi tak melihat apa-apa selain dirinya sendiri. Namun dalam pantulan kaca etalase terlihat bayangan lain di belakangnya. Besar, hitam, tanpa wajah. Berdiri diam di sisi timbangan sambil menatap ke arahnya. Dalam sikonyako, Esnexbita mau memindahkan timbangan itu keluar kios. Berharap gangguan akan berhenti.
Tapi begitu ia mengangkatnya, dari dasar meja terdengar suara napas berat, seperti seseorang tertahan di bawah kayu. Ia hampir menjatuhkannya saking kaget. Timbangan itu berat luar biasa, padahal ukurannya kecil. Yulewan akhirnya menyeretnya keluar, menaruhnya di tanah di belakang kios. Namun keesokan paginya, timbangan itu sudah kembali ke tempat semula di pojok meja, bersih tanpa noda, seolah tak pernah dipindahkan. Sarti mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia mendengar bisikan dari arah timbangan itu, suara yang memanggil namanya, atau sekadar mendesah panjang seperti menguap lapar. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok lelaki tua yang datang ke kiosnya. Tapi matanya bolong dan lidahnya menjulur sampai ke dada, membawa timbangan yang meneteskan darah. Ketika ia bangun, telinganya berdenging, dan di atas meja selalu ada satu buah apel merah, meski ia yakin tak menaruhnya di sana. Semakin lama, Sarti mulai memperhatikan sesuatu yang lebih menakutkan. Setiap kali darah jatuh dari bawah timbangan, pembelinya bertambah banyak keesokan harinya. Dan setiap kali pembelinya ramai, ada saja orang di sekitar kios yang jatuh sakit atau meninggal mendadak. Ia tak ingin mengaitkannya, tapi fakta itu terus berulang. Hingga pada suatu sore, ia mendengar kabar bahwa Pak Tirto, pedagang tua yang dulu memperingatkannya, ditemukan meninggal di pasar. Tubuhnya kering seperti disedot darah. Di samping jasadnya, polisi menemukan sepotong kertas lusuh bertuliskan satu kalimat, "Timbangannya sudah memilih." Sejak saat itu, Sarti tak pernah lagi mencoba memindahkan timbangan itu. Ia hanya menatapnya dari jauh setiap malam, menyadari bahwa benda itu bukan sekadar alat dagang, melainkan perantara antara dirinya dan kekuatan yang telah membuat kiosnya hidup. Timbangan itu terus berdiri tegak di pojok meja, dan setiap kali angin bertiup, jarumnya bergoyang perlahan, seolah tersenyum, menunggu buah berikutnya atau mungkin jiwa berikutnya. Sejak malam ketika timbangan tua itu meneteskan darah, kehidupan Sarti tak lagi sama. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, melayani pelanggan, tersenyum pada pembeli, dan menata buah di rak. Tapi setiap kali menatap peti kayu di belakang kios, dadanya bergetar aneh, antara rasa takut dan rasa haus akan keuntungan. Peti itu kini menjadi sumber dagangannya, sumber rezeki yang tak pernah habis. Anehnya, ia tak pernah melihat siapapun mengantarkan buah ke dalamnya. Setiap pagi begitu kios dibuka, peti itu selalu sudah penuh dengan apel, jeruk, pisang, semangka. Semuanya tampak segar seolah baru dipetik dari kebun. Tak ada satupun yang busuk, meski cuaca Pemalang panas menyengat. Namun semakin lama aroma dari buah-buah itu mulai berubah. Bukan lagi harum manis seperti biasanya, melainkan ada bau besi, amis, dan tanah lembab yang sulit dijelaskan. Kadang ketika ia mengupas pisang dari peti itu, kulitnya mengeluarkan cairan merah tipis seperti darah segar. Ia pura-pura tak melihat. Baginya, yang penting pembeli masih memuji kesegaran dagangannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mulai menempel seperti bayangan. Suatu malam rasa penasaran akhirnya menaklukkan ketakutannya. Setelah kios tutup, Sarti membawa senter kecil dan berjalan ke gudang di belakang. Lampu Petromax redup berayun di angin malam. Peti itu berdiri di pojok ruangan. Kayunya menghitam dan tampak lembab. Ia bisa mendengar bunyi tetesan cairan dari dalamnya. Degup jantungnya semakin cepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup peti itu perlahan. Begitu tutup terbuka, aroma menyengat langsung menusuk hidungnya. Di dalamnya buah-buah segar berkilau di bawah sinar senter. Namun dari celah-celah antar buah itu mengalir cairan merah kental. Mengumpul di dasar peti, dia memegang satu apel dengan ragu. Begitu diangkat, apel itu meneteskan darah segar. Darah itu hangat, terasa hidup. Sarti menjerit kecil dan menjatuhkan apel itu kembali ke peti. Tapi sebelum ia menutupnya, telinganya menangkap suara lirih dari dalam. Suara desisan seolah ada seseorang yang berbisik lembut memanggil namanya. Sarti. Suara itu panjang, basah, dan berat. Sarti tertegun, bulu kuduknya berdiri. Ia menetap ke dalam peti, namun tak melihat siapapun. Hanya buah-buah yang bergoyang pelan seolah bernafas. Ia buru-buru menutup peti itu dan berlari keluar gudang, menahan napas. Malam itu yang tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar suara yang sama berbisik di telinganya. Jangan berhenti menjual.
Jangan berhenti memberi makan. Keesokan paginya, kiosnya kembali dipenuhi pembeli. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Sarti berusaha melupakan apa yang ia lihat malam tadi, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya khayalan karena lelah. Tapi saat ia menimbang buah untuk seorang pembeli, ia menyadari sesuatu. Kulit jeruk di tangannya masih menyisakan noda merah tipis seperti darah. Ia menyeka cepat-cepat, tapi noda itu tak mau hilang. Pembeli itu memuji aroma buah yang aneh tapi segar. Dia tersenyum kaku. Hari-hari berlalu dan keanehan itu semakin sering terjadi. Buah di peti tak pernah berkurang. Bahkan jika ia mengambil setengah isi peti, dalam waktu kurang dari 1 jam, isinya sudah penuh kembali. Pernah suatu pagi ia sengaja mengosongkan seluruh isi peti untuk memastikan. Ia menunggu dengan cemas hingga malam. Dan ketika ia kembali ke gudang, setelah kios tutup, peti itu sudah terisi lagi sampai meluap. Kali ini, cairan merahnya menetes ke lantai, membentuk aliran kecil seperti sungai darah. Ia mencoba menutupnya rapat dengan kain dan papan berat, tapi tak berhasil. Dari dalam peti terdengar suara benda bergerak, seperti sesuatu yang berdenyut. Malam itu ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku di tempat. Dari arah gudang terdengar suara kunyahan basah, disertai desahan berat seperti seseorang sedang menikmati makanan. Suara itu berlangsung lama. Ketika berhenti, dari celah pintu keluar semburat aroma manis bercampur amis yang membuat kepala Sarti berputar. Esok paginya, ia menemukan lantai di sekitar peti bersih, seolah tak pernah ada apapun. Tapi buah di dalam peti semakin banyak, menumpuk di atas batas peti. Beberapa di antaranya aneh. Warna kulitnya terlalu merah, bentuknya tidak sempurna. Bahkan ada yang tampak seperti buah dengan serat menyerupai urat manusia. Iri hendak membuangnya. Tapi begitu ia memindahkan keluar kios, buah itu langsung layu dan membusuk dalam hitungan detik. Ia terpaksa menaruhnya kembali ke dalam peti. Begitu dikembalikan, buah itu kembali segar seperti semula. Sore itu datang seorang pembeli yang sudah lama menjadi langganan. Seorang ibu muda bersama anaknya. Anak kecil itu tampak lucu, mengenakan seragam sekolah dasar. Ia mengambil satu apel dan memainkannya. Lalu tiba-tiba berkata polos, "Bu, buahnya nangis." Sarti menoleh cepat. "Apa?" tanyanya gugup. Anak kecil itu menunjuk apel merah di tangannya. Dan benar saja, dari permukaannya menetes cairan merah seperti air mata. Sarti panik merampas apel itu dan meletakkannya kembali ke rak. Ibu anak itu menegur si kecil, lalu pergi tanpa curiga. Tapi Sarti tak bisa berhenti gemetar. Malamnya saat hujan turun deras, Sarti mendengar suara langkah dari arah gudang. Ia mengira ada pencuri. Dengan berbekal senter, dan Borsalom berpilih ke sana. Namun sebelum sampai di pintu, langkahnya terhenti. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti doa, diucapkan oleh banyak orang sekaligus. "Berikan kami buah, berikan kami jiwa." Sarti menempelkan telinganya ke pintu, dan ia bisa mendengar lebih jelas. Suara itu berasal dari dalam peti. Sudah memutar gagang pintu perlahan. Tapi ketika pintu terbuka, suara itu berhenti total. Yang tersisa hanya aroma tajam darah dan angin dingin yang keluar dari peti. Dalam cahaya senter, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Di antara buah-buah segar itu, terlihat benda kecil seperti gigi manusia, menancap di permukaan jeruk. Ia terisak dan menutup peti itu sekuat tenaga, jadi berlari ke dalam rumah. Menutup pintu rapat-rapat, tapi dari luar jendela, ia bisa mendengar suara desis itu lagi. Sarti. Hari demi hari, Sarti mulai kehilangan kendali atas dirinya. Setiap kali mencoba berhenti berjualan, tubuhnya demam tinggi, matanya panas seperti terbakar, dan ia mendengar suara-suara di kepalanya menyuruhnya kembali ke kios. Bahkan suatu malam, ia mendapati tangannya sendiri bergerak tanpa kendali, menata buah di rak sambil tersenyum, padahal pikirannya berteriak ingin berhenti. Buah dari peti itu seperti memiliki kehendak sendiri. Kadang buah-buah itu menggulir keluar dari peti dengan sendirinya, menyusun diri di lantai, membentuk jejak seperti ular panjang menuju timbangan tua di dalam kios. Saat itu terjadi, jarum timbangan bergetar pelan, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Dan setiap kali jarum berhenti, suara rantai terdengar dari kejauhan. Suatu malam Jumat ketika hujan turun deras dan kilat menyambar langit Pemalang, peti itu kembali berguncang.
Kali ini lebih keras dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Sarti berteriak tapi tak ada yang mendengar. Tutup peti terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya, semburan darah merah pekat memancar membasahi dinding gudang. Buah-buah bergelinding keluar satu persatu, berputar di lantai seperti digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di antara mereka, muncul satu buah besar berwarna hitam legam dengan urat-urat merah menyala. Dari dalam buah itu terdengar bisikan halus, "Sekarang kau bagian dari kami." Sarti terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Gemi merangkak menjauh, tapi dari arah peti muncul uap tebal berwarna merah gelap. Dalam uap itu tampak bayangan banyak wajah. Wajah manusia, pucat, mata kosong, mulut terbuka seolah menjerit tanpa suara. Semua menatapnya. Saat ia hendak menutup mata, bayangan besar melintas di belakang mereka. Sosok ular hitam raksasa yang melingkari peti. Matanya merah menyala seperti bara. Ketika ia sadar keesokan harinya, gudang itu sudah kering, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hal berubah. Di pergelangan tangan kirinya kini muncul luka kecil berbentuk sisik. Seolah kulitnya mulai berubah, dan peti kayu itu kembali penuh buah segar, seolah menunggu untuk dijual lagi. Bersama dengan aroma tanah basah dan darah yang kini selalu mengikuti Sarti kemanapun ia pergi. Semenjak malam itu, hidup Sarti tidak pernah sama lagi. Langit di atas sungai Komal, seperti membungkus kesunyian dengan kabut tipis, dingin yang menusuk sampai tulang. Sementara air sungai mengalir pelan dengan riak merah samar yang tak semestinya. Setelah pertemuannya dengan ular hitam raksasa itu, Sarti pulang dengan langkah gemetar. Tubuhnya dingin meski malam tanpa angin. Di ujung jarinya, darah yang tadi ia teteskan ke sungai masih berdenyut. Seolah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Saat ia mencoba mengelapnya, muncul bentuk sisik tipis keperakan yang hanya terlihat dalam cahaya bulan. Keesokan harinya kios buahnya tampak berbeda. Bau harum buah menguar kuat sampai membuat orang-orang berhenti bahkan dari seberang jalan. Warna buah di raknya tampak lebih cerah, lebih menggoda. Seolah setiap potongan daging buah itu menyala dari dalam. Pembeli datang berbondong-bondong, sebagian bahkan berebut. "Buahnya segar banget, Bu Sarti. Kayak baru dipetik," ujar seorang pembeli sambil mencium mangga ranum di tangannya. Sarti hanya tersenyum lemah. Tapi dalam dadanya ada sesuatu yang menegang. Ia tahu malam itu adalah malam Jumat pertama sejak perjanjian di sungai. Malam itu ia tak bisa tidur. Dari arah belakang kios terdengar suara gemerisik rantai dan desisan yang sama, seperti di tepi sungai. Suara itu seolah memanggil mendesis pelan, "Sarti." Waktunya menanam buah baru, ia menahan napas. Tak tahu apa maksudnya, tapi tiba-tiba di luar kios terdengar langkah kaki seseorang. Seorang anak laki-laki kecil yang sering membantu membuang sampah kios datang tanpa sengaja, mengetuk pintu. "Bu, besok masih mau saya bantu angkat peti?" Sarti menatap anak itu lama. Pandangannya samar, pikirannya kabur. Di telinganya kembali terdengar suara itu, kali ini lebih jelas. "Buah kehidupan, Sarti, satu saja untuk menumbuhkan buah kekayaanmu." Entah kenapa, jari tangannya gemetar tapi matanya dingin. Anak itu tersenyum polos, tapi di bawah sorotan lampu kios, Sarti melihat bayangan ular hitam di mata si bocah. Joye menjerit kecil dan menutup pintu keras-keras. Malam itu ia tidak bisa tidur hingga pagi. Pagi berikutnya, peti kayu di belakang kiosnya terbuka sedikit. Buah-buahan segar memenuhi ruang itu lagi. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Di antara jeruk dan apel, ada sesuatu yang bulat, lembut, dan berwarna pucat seperti kulit manusia. Ia mundur perlahan, tubuhnya bergetar. Sejak malam perjanjian itu, setiap Jumat peti itu selalu terisi sendiri. Tapi buah yang muncul semakin aneh bentuknya. Kadang ada yang bentuknya menyerupai wajah samar. Kadang ada yang berdenyut pelan seperti jantung. Sarti mencoba tidak peduli. Menutup peti itu rapat-rapat dan tetap berjualan seperti biasa. Uang mengalir deras. Gak bisa membeli mobil baru, memperluas kios, bahkan menyewa orang untuk membantu. Tapi setiap malam Jumat selalu ada gangguan. Angin dingin berputar di sekitar kios. Bayangan besar melintas di langit-langit. Dan dari luar terdengar suara sesuatu yang menyeret rantai berat ke arah sungai. Suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu belakang kios. Pada malam Jumat ketiga, suara itu tidak hanya berhenti. Ia berbicara. "Sudah waktunya lagi, Sarti. Kau ingin kiosmu tetap ramai, bukan? Kau ingin buahmu tetap segar?"
Sarti menutup telinga, menangis. Tapi bayangan ular itu muncul lagi di cermin kecil kiosnya. Matanya merah menyala. Satu saja, satu kehidupan, agar pohon buahmu tak layu. Paginya berita mengejutkan datang. Salah satu pekerja kios Sarti ditemukan tewas di sekitar Sungai Komal. Polisi menyebutnya kecelakaan, tergelincir saat mencuci kaki di pinggir sungai malam-malam. Tapi warga berbisik lain. Mereka bilang di tubuh korban ditemukan luka berbentuk gigitan besar di dada, dan kulitnya pucat seperti disedot darahnya. Sarti pura-pura kaget, tapi malamnya di bawah meja kiosnya, ia menemukan sebuah sisik hitam besar dan basah. Ia gemetar, tahu betul siapa yang datang mengambil buah kehidupan itu. Semakin hari, beban itu menekan pikirannya. Setiap kali ia menatap buah segar di raknya, bayangan orang-orang yang hilang di sekitar sungai menghantuinya. Namun setiap kali ia mencoba berhenti berjualan, ada yang menghantui rumahnya. Suara rantai diseret di halaman, bisikan dari bawah ranjang, dan ular hitam yang muncul dalam mimpinya dengan mata membara. Janji tidak bisa dibatalkan, Sarti, bisiknya. Jika tak kau beri, maka kau yang akan jadi buah berikutnya. Malam Jumat keempat datang dengan hujan deras dan petir bergemuruh. Sarti menatap ke arah peti kayu di belakang kios yang kini terus bergetar sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Darah mulai merembes dari sela kayu, mengalir ke lantai, lalu menetes ke kakinya. Ia menjerit dan mundur. Dalam ketakutannya, ia sadar bahwa peti itu kini bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi lubang penghubung antara dunia manusia dan dunia makhluk yang ia buat perjanjian dengannya. Dia berlari ke tepi Sungai Komal, basah kuyup diterpa hujan, memanggil makhluk itu. "Cukup, aku tak mau lagi. Ku tak mau terus membunuh." Dari dalam air yang gelap, kepala ular hitam itu muncul perlahan, besar dan mengerikan. Matanya seperti bara. "Kau sudah makan dari hasilku, sudah hidup dari darahku. Kini tak ada jalan keluar, Sarti. Jika tak kau beri tumbal malam ini, maka engkau yang kubawa ke dasar sungai." Air sungai mulai bergolak, menyeret tanah di kakinya. Sarti menjerit histeris, berlari kembali ke kiosnya tanpa sadar. Di belakangnya, suara rantai terus mengikuti. Malam itu, warga yang lewat di jalur Pantura mendengar suara teriakan perempuan dari arah kios buah Sarti, disusul bunyi kaca pecah dan desis panjang yang menggema sampai subuh. Esoknya, kios itu tetap buka, tapi tak ada yang tahu siapa yang membuka. Buah-buah di rak tampak lebih segar dari sebelumnya, dan di meja kasir hanya ada satu timbangan tua yang bergetar pelan, dengan bercak darah yang belum kering di lantainya. Malam itu Pemalang diguyur hujan deras. Petir sesekali membelah langit dan memantulkan kilatan cahaya di genangan air sepanjang jalur Pantura. Di tengah suasana gelap dan sunyi, kobaran api tiba-tiba menjilat langit dari arah kios buah. Di sebelah milik Sarti, api membesar dengan cepat, seolah bahan bakarnya bukan kayu atau bensin, melainkan sesuatu yang hidup dan haus terbakar. Warga yang panik berlarian, mencoba menyiram dengan air seadanya, tapi nyala api itu tak mau padam. Dalam waktu singkat, seluruh kios ludes. Ketika api mulai mereda, bau daging terbakar menyeruak. Zaidis Nosby Aringstim tampak dasar pemilik kios. Merdiman, lelaki paruh baya yang selama ini bersaing dengan Sarti. Aneh, di sekeliling tubuh hangusnya berserakan buah mangga. Bukan mangga busuk yang terbakar, melainkan mangga segar, yang seolah baru saja dipetik dari pohon. Warna kuningnya cerah menyala, kulitnya mengilap basah oleh embun, yang tak semestinya ada di tengah puing api. Salah seorang warga berbisik, "Lihat itu, buahnya nggak gosong." Seorang lagi menjawab dengan gemetar, "Kayak buahnya Bu Sarti ya." Malam itu desas-desus mulai beredar, tapi Sarti tetap tenang. Bahkan saat ia berdiri di depan kiosnya menatap api yang baru padam, matanya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hanya pantulan bara api yang menari-nari di kornea matanya. Bibirnya tersenyum kecil, seperti menahan sesuatu yang tak seharusnya. Esok paginya, kejadian aneh mulai terlihat. Saat Sarti membuka kios, stok mangga yang biasanya tinggal setengah peti kini memenuhi seluruh rak. Warnanya sama dengan mangga di lokasi kebakaran semalam. Setiap kali ia menatap buah-buah itu, Sarti bisa mencium aroma gosong samar, bercampur darah dan tanah basah. Tapi ia tak berani membuangnya. Justru buah itu yang paling cepat laku, dan pembeli berebut untuk mendapatkannya.
Buahnya manis banget, Bu. Kok bisa segar begini? Tanya seorang pelanggan. Sarti hanya tersenyum. Tapi di dalam pikirannya suara desisan lembut terdengar jelas. Buah kehidupan sudah kau beri, Sarti. Lihat hasilnya. Suara itu, suara ular dari Sungai Komal, bergaung di kepalanya, membuat punggungnya dingin dan jari-jarinya bergetar. Ia menatap timbangan tua di pojok kios. Timbangan itu bergerak perlahan. Naik turun sendiri, seperti menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Di bawahnya, titik darah kecil mulai menetes dan membentuk garis menuju peti kayu di belakang kios. Sejak malam kebakaran itu, Sarti merasa selalu diawasi. Setiap kali matahari terbenam, ia mendengar rantai diseret dari arah jalanan sepi menuju kiosnya. Kadang terdengar pula bunyi desisan panjang dari sela-sela peti, seperti napas makhluk besar yang sedang menunggu. Suatu malam ketika ia sedang menutup kios, ia melihat sesuatu di kaca etalase. Bayangan besar bergerak di belakangnya. Ular hitam itu, dengan sisik berkilat basah seperti minyak dan mata merah membara. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya suara rantai menyeret pelan dan bau amis darah yang kuat. Sejak saat itu tubuh Sarti mulai berubah. Matanya sering tampak kemerahan saat malam tiba. Kulit tangannya dingin dan licin, seperti sisik halus. Orang-orang yang membeli buah darinya kadang mengeluh setelah makan. Buahnya aneh, manis tapi bikin mual. Beberapa bahkan jatuh sakit setelah makan buah dari kiosnya. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Sebab siapapun yang berani membicarakan Sarti dengan nada buruk, selalu mengalami nasib sial. Ada yang jatuh dari motor, ada yang kehilangan uang. Bahkan satu orang pekerja pasar ditemukan pingsan dengan luka gigitan aneh di lengannya. Semakin hari, kios peseng di sekitar Sarti tutup satu persatu. Ada yang mengaku tidak sanggup menyaingi harga dan kesegaran buahnya. Ada pula yang mengaku diganggu makhluk halus setiap malam. Hanya kios Sarti yang selalu terang, penuh pembeli siang malam. Namun di balik semua itu, ketakutan menggerogoti jiwanya. Setiap malam Jumat, ia merasa sesuatu merayap di bawah lantai kios, dingin dan berat. Seperti tubuh ular raksasa. Kadang dari selapapan terdengar bisikan halus, "Satu lagi, Sarti. Berikan satu lagi." Malam Jumat berikutnya, suara itu datang lagi, lebih keras disertai bau amis yang menusuk. Sarti terbangun dan mendapati lantai kiosnya lembab. Saat ia menyinari dengan senter, terlihat jejak darah mengarah ke pintu belakang. Di sana peti kayunya terbuka lebar, menampakkan buah-buah segar yang tampak baru dipetik. Tapi di antara tumpukan apel dan jeruk, sesuatu tergeletak, potongan tangan manusia. Masih mengenakan gelang karet yang biasa dipakai Mardiman, si pemilik kios yang terbakar itu. Sarti menjerit menutup mulutnya sendiri, lalu memukul peti itu hingga tertutup. Tapi dari dalam, suara desisan terdengar, kali ini seperti tertawa. Ia ingin membuang semua buah itu. Tapi ketika fajar datang, buah-buah tersebut sudah berubah jadi mangga biasa, seolah tak pernah ada darah atau potongan tangan di sana. Pagi itu, pembeli datang lebih ramai dari biasanya. Tak seorang pun menyadari bahwa buah yang mereka beli berasal dari buah kehidupan yang telah diminta pesugihan. Sarti hanya bisa tersenyum datar sambil melayani. Namun setiap kali tangannya menyentuh timbangan tua, jari-jarinya bergetar. Timbangan itu tetap berayun, naik turun. Dan setiap kali jarumnya berhenti, terdengar suara lirih dari balik kaca etalase. "Bagus sekali, Sarti. Buahmu kini benar-benar tumbuh dari darah manusia." Sore harinya, seorang warga tua yang lewat di depan kios berhenti sebentar dan menatapnya lama. "Hati-hati, Bu Sarti," katanya pelan. "Buah yang tumbuh dari darah tak akan berhenti haus." Sarti menelan ludah, matanya menatap lurus ke arah bayangan sendiri di kaca kiosnya. Bayangan itu tidak lagi sepenuhnya miliknya. Wajahnya tampak lebih gelap, matanya memanjang seperti mata ular, dan di belakangnya tampak siluet makhluk raksasa dengan tubuh melingkar. Di antara bisikan angin sore, terdengar suara rantai diseret pelan menuju kiosnya. Tanda bahwa perjanjian itu belum selesai, dan korban berikutnya sedang menunggu giliran. Bau busuk itu muncul perlahan, nyaris tidak terdeteksi pada awalnya. Hanya samar, seperti bau buah yang terlalu matang, bercampur dengan aroma tanah lembab setelah hujan. Namun seiring berjalannya hari, aromanya semakin kuat, menusuk hidung siapapun yang lewat di depan kios buah Sarti. Anehnya, tidak ada satupun buah di kios itu yang terlihat rusak. Semuanya segar sempurna.
Warna cerah, kulit licin tanpa noda, daging buah lembut seperti baru dipetik. Tapi di balik kesempurnaan itu, udara di sekitarnya berbau kematian. Warga mulai gelisah. Mereka tidak berani menuduh, tapi mulai menjauh. Kios Sarti yang dulu ramai kini hanya didatangi pelanggan tetap. Sebagian besar pembeli yang sudah seperti terhipnotis, datang tanpa sadar, membeli buah tanpa banyak bicara, lalu pergi dengan wajah kosong. Bahkan tukang parkir yang biasanya ramai bergurau di depan kios pun kini jarang mendekat. Namun suatu siang, seorang tukang parkir bernama Darto memberanikan diri mendekat. Dia dikenal sebagai orang yang usil, suka bercanda dan tak percaya hal-hal mistis. Paling bangkai tikus, katanya saat teman-temannya memperingatkan tentang bau itu. Ketika Sarti pergi sebentar ke belakang, Darto menyelinap dan membuka peti kayu di ujung kios. Peti yang selama ini tertutup rapat. Begitu tutupnya terangkat, udara di sekitar seolah berhenti. Bau busuk yang selama ini samar tiba-tiba meledak menjadi aroma daging busuk dan darah beku yang menyesakkan dada. Darto menjerit, lalu jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka lebar menatap isi peti. Tumpukan buah yang bercampur dengan sesuatu yang menyerupai organ manusia. Ada tangan kecil berlumur getah, sepotong wajah pucat yang tertutup kulit pisang, dan dari sela-sela buah mengalir cairan merah kental seperti darah segar. Darto pingsan di tempat. Ketika warga lain datang menolong, mereka mendapati peti itu sudah tertutup rapat kembali, seolah tak pernah dibuka. Tak ada yang berani membukanya lagi. Tapi Darto tak pernah sadar kembali sepenuhnya. Malamnya tubuhnya panas tinggi, matanya terbuka terus sambil mengigau. Buahnya tumbuh dari manusia. Mereka masih hidup di dalamnya. Dan sebelum fajar menyingsing, ia meninggal dengan tubuh kaku. Tangan menempel di dada, seolah sedang memeluk sesuatu yang tak terlihat. Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai mengaitkan kematian Darto dengan bau misterius dari kios Sarti. Tapi, tak ada yang berani menegur langsung. Sarti sendiri berubah. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dan ia jarang bicara. Setiap malam, ia duduk di dalam kiosnya sendirian dengan lampu redup, menatap peti kayu di pojokan seolah sedang menjaga sesuatu yang berharga. Namun dalam hati, Sarti hidup dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Dia mulai dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat tangan-tangan manusia menjulur keluar dari keranjang buah, membawa potongan daging segar dan menawarkannya kepadanya sambil berkata lirih, "Ini buahmu, Sarti. Ini hasil panenmu." Kadang ia melihat buah apel membelah sendiri, menampakkan bola mata di dalamnya, menatapnya tanpa henti. Ketika ia terbangun, tubuhnya selalu berlumur keringat dingin. Dan dari bawah kasurnya tercium aroma darah yang lembut tapi tajam. Semakin lama, batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Suatu malam, Sarti mendengar suara langkah pelan di dalam kios, padahal semua pintu terkunci. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di antara tumpukan buah di meja, ada sesuatu yang bergerak. Jeruk-jeruk itu bergetar, mangga-mangga di rak berputar pelan, dan dari sela-selanya muncul sesuatu seperti jari manusia, lembab dan kehitaman, menjulur perlahan ke arah dirinya. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Seluruh tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa menatap saat jari-jari itu mundur kembali ke dalam tumpukan buah. Ketika ia mendekat, semua kembali normal. Buah-buah itu utuh dan segar. Tapi di atas meja tersisa noda darah yang baru, menetes ke lantai dengan bunyi tik-tik yang berulang-ulang. Sejak kejadian itu, Sarti jarang makan dan tidur. Matanya mulai memerah, kulitnya kering tapi terasa lembab seperti dilapisi sesuatu yang asing. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan ular hitam di belakangnya, makhluk yang dulu menawarinya kekayaan. Ular itu berbisik, "Kau sudah menanam buah kehidupan. Kini panenmu sedang tumbuh." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Pembeli yang datang ke kiosnya mulai mengeluh melihat hal aneh. Ada seorang ibu yang bersumpah melihat wajah anak kecil di dalam kulit jeruk yang ia belah. Ada pula pria yang menemukan potongan rambut manusia di antara anggur yang dibelinya. Tapi begitu diperlihatkan ke orang lain, semuanya berubah kembali menjadi buah normal. Namun bau busuk itu tak pernah hilang. Bahkan semakin parah. Malam hari ketika angin berembus dari arah sungai Komal,
Aroma itu seperti menyeruak ke seluruh jalan. Seorang pedagang nasi goreng di dekat sana mengaku melihat sesuatu menjulur dari bawah lantai kios Sarti. Ekor panjang hitam yang menyeret rantai, basah oleh darah. Tapi keesokan paginya tak ada bekas apapun di sana. Sarti mencoba membersihkan kiosnya, bahkan memindahkan peti kayu itu keluar. Tapi saat ia membuka tutupnya, buah-buah di dalamnya seolah menatapnya. Ada bentuk-bentuk aneh di antara kulit buah, urat, daging, bahkan sesuatu yang berdenyut pelan seperti nadi. Bau busuk menyeruak lebih kuat, membuatnya muntah. Ia berlari keluar kios, tapi saat kembali beberapa menit kemudian, peti itu sudah tertutup rapat kembali, bersih seperti tak pernah disentuh. Malam berikutnya, ia bermimpi lagi. Kali ini ia berada di tengah kebun buah yang luas, tapi pohon-pohon di sana bukan pohon biasa. Dari batang-batangnya menggantung tubuh manusia yang tergantung terbalik, darahnya menetes ke tanah dan berubah menjadi buah-buah segar. Di bawah pohon itu, ular hitam dari Sungai Comal melingkar. Matanya menatap tajam. Kau yang menanam, Sarti, sekarang panenmu telah matang. Ketika ia terbangun, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia terengah-engah, dan dari bawah lantai kios terdengar bunyi sesuatu yang berat merayap. Lantai bergoyang pelan, dan bau busuk yang lebih tajam menyeruak. Kali ini bercampur aroma besi dan darah segar. Ia tahu makhluk itu datang menagih lagi. Dalam ketakutannya, Sarti meraih timbangan tua yang selama ini ia simpan. Timbangan itu bergetar sendiri. Jarumnya bergerak naik turun tanpa ada beban. Dari celah bawahnya menetes darah merah gelap yang masih hangat. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara rantai diseret, mendekat pelan, diiringi desisan panjang yang menyebut namanya. Sarti menutup telinga, berjongkok di lantai sambil menangis. Tapi suara itu semakin jelas. Kau tak bisa mundur, Sarti. Bau busuk itu bukan kutukan, itu pertanda panenmu siap. Kau hanya perlu memberi satu buah kehidupan lagi. Ketika pagi datang, kios Sarti tetap buka seperti biasa. Orang-orang yang lewat menutup hidung karena bau busuk makin menyengat. Namun anehnya, buah-buah di rak kiosnya tampak semakin segar. Mangga-mangga itu besar dan ranum. Apel-apel mengilap seperti disiram madu. Tapi siapapun yang membeli selalu mengaku mendengar suara pelan di telinga mereka. Seperti bisikan lembut yang memanggil dari dalam buah. Sarti, Sarti. Dan malamnya di sepanjang jalur Pantura, bau busuk dari kios itu semakin pekat. Bau kematian yang tak bisa dijelaskan. Tapi tak ada satupun warga yang berani mencari tahu sumbernya lagi. Malam itu, angin dari arah Pantura membawa aroma asin laut bercampur amis darah yang menusuk hidung. Kios buah Sarti yang biasanya ramai kini terasa lebih sunyi. Lampu neon menggantung di atas meja jualannya berkelap-kelip, seperti hendak padam. Di atas meja buah-buahan yang tertata rapi tampak mengilap aneh, seperti baru dicuci dengan sesuatu yang bukan air. Tapi malam itu, yang membuat bulu kuduk Sarti berdiri bukanlah suasana kiosnya, melainkan suara langkah kecil yang berhenti di depan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, pelanggan langganannya, berdiri dengan wajah polos. Bu Sarti, boleh beli jeruknya lagi nggak? Tanyanya sambil tersenyum. Sarti tersenyum lembut, meski hatinya sedang kacau. Ia mengangguk dan mengambil beberapa jeruk dari keranjang. Namun saat anak itu memandangi ke arah sudut kios, matanya tiba-tiba membulat, lalu menunjuk. Bunyi kenapa ada ular besar makan buahnya. Suaranya lirih tapi jelas. Sarti spontan menjatuhkan jeruk yang dipegangnya. Tubuhnya menegang. Kamu lihat apa? Tanyanya cepat, suaranya bergetar. Anak itu mengerutkan dahi. Masih menunjuk ke pojok kios tempat peti kayu penyimpanan buah berada. Itu, Bu. Ularnya besar. Warnanya hitam sekali, lidahnya panjang banget. Dia makan buahnya satu-satu. Anak kecil itu bahkan menirukan gerakan lidah ular, menjulur cepat seperti cambuk. Sarti berusaha menahan gemetar. Dia mensap ke arah peti, tapi yang terlihat hanya bayangan timbangan tua dan tumpukan pisang. Tidak ada ular, namun hawa di sekitar kios berubah. Lampu neon berdenging halus, udara menebal, dan dari arah peti kayu terdengar suara seperti sesuatu yang menjilat. Kamu salah lihat, katanya tegas berusaha menenangkan diri sendiri. Pulang sana, udah malam. Anak itu masih berdiri di tempatnya, menatap peti itu seolah terhipnotis. Dia lihat aku, Bu, katanya pelan, nadanya seperti orang ketakutan.
Dia bilang dia suka sama aku. Sarti marah dan panik. Ia mendekat, menarik tangan anak itu kasar, lalu mendorongnya keluar kios. "Pulang!" bentaknya. Anak itu hampir jatuh lalu lari ketakutan. Sarti menutup kios malam itu lebih cepat dari biasanya. Tapi saat ia menurunkan tirai besi, dari arah peti terdengar desisan panjang. Seperti suara yang sedang tertawa. Malam berikutnya kabar menyebar, anak kecil itu hilang. Orang tuanya mencarinya kemana-mana, tapi yang ditemukan hanya sandal kecil di pinggir jalan, dekat kios Sarti. Polisi datang, warga berkerumun, tapi tak ada hasil. Beberapa orang bersumpah melihat anak itu terakhir kali duduk di depan kios Sarti sambil memegang jeruk. Wajah Sarti pucat, tapi ia berpura-pura tidak tahu. Ia bilang anak itu memang sempat datang, tapi pulang sebelum maghrib. Namun sejak hari itu suasana di sekitar kios berubah aneh. Setiap malam Jumat, dari arah belakang kios terdengar suara tanah digali. Bau busuk bercampur wangi buah matang menyengat dari peti kayu. Dan di pagi hari sesuatu tumbuh di tanah dekat dinding kios. Batang kecil, seperti pohon muda, dengan daun lebat kehijauan dan buah aneh berwarna merah keunguan, sebesar telur ayam. Buah itu tampak berdenyut halus, seolah hidup. Sarti tak tahu dari mana pohon itu muncul, tapi hatinya langsung terasa panas dingin saat melihatnya. Ia ingat anak kecil itu. Ia menatap buah-buah merah itu lama, lalu satu buah jatuh dan pecah. Dari dalamnya mengalir cairan kental merah gelap seperti darah. Sarti mundur selangkah menahan mual. Namun di saat bersamaan, dari pantulan genangan darah itu, ia melihat wajahnya sendiri. Dan di matanya, tampak bayangan ular hitam melingkar di bola mata, menatap balik. Sejak hari itu, buah dari pohon itu sering muncul di peti kayu tanpa Sarti sadari. Ukurannya sedikit berbeda, lebih berkilau, aromanya menggoda. Saat dijual, pembeli berebut, katanya manisnya tak tertandingi. Tapi Sarti tahu, setiap kali buah itu disentuhnya, ia mendengar suara lirih di kepalanya. Suara anak kecil memanggil namanya dari jauh. "Bu, Sarti." Suara itu semakin lama semakin jelas, kadang terdengar di tengah malam dari arah peti kayu, kadang dari bawah lantai kios. Beberapa kali Sarti bermimpi berjalan ke tengah Sungai Komal, tempat ia pertama kali bertemu makhluk itu. Dari sana ular hitam muncul lagi, matanya merah menyala. "Kau sudah memberi buah yang manis," bisiknya. "Sekarang pohonnya akan terus tumbuh. Setiap yang datang dengan hati polos akan menjadi benih baru." Sarti terbangun dengan napas tersengal. Di bawah tempat tidurnya air menetes. Saat diperiksa itu bukan air, melainkan cairan merah kental mirip yang keluar dari buah keunguan itu. Siang harinya warga mulai takut lewat depan kios. Anak-anak dilarang mendekat. Mereka bilang setiap malam ada suara anak kecil menangis di dekat pohon kecil di belakang kios. "Bu, aku dingin. Aku haus." Begitu suara yang mereka dengar, lirih seperti tertiup angin. Suatu malam Sarti tak tahan. Dia mengambil parang dan berniat menebang pohon itu. Tapi begitu parang diayunkan, batang pohon itu mengeluarkan darah segar dan menjerit dengan suara anak kecil. Sarti jatuh terduduk, menjerit ketakutan. Dari batang yang terbelah, terlihat mata kecil terbuka sesaat lalu menutup lagi. Ia lari masuk ke kios sambil menangis menutup telinganya. Tapi dari segala arah, suara desisan ular memenuhi ruang sempit itu. Timbangan tua di pojok bergetar, dan buah-buah di rak perlahan berubah warna menjadi keunguan. Di cermin etalase, bayangan ular besar melingkari tubuh Sarti. Ia menatap dirinya, tapi matanya kini bukan lagi milik manusia. Dalam pantulan kaca itu, seekor ular besar menggeliat, menjulurkan lidah panjangnya ke arah perempuan itu, lalu menelannya perlahan. Saat pagi datang, warga yang melewati kios mendapati buah-buahan di sana, tampak segar seperti biasa, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan Sarti. Dan anehnya, di antara jeruk dan mangga yang dijajakan, tampak satu buah merah keunguan yang berdenyut pelan, seolah di dalamnya ada sesuatu yang masih hidup dan menunggu giliran untuk tumbuh lagi. Malam itu hujan turun dengan derasnya, membelah gelapnya langit Pemalang seperti tumpahan air dari neraka. Petir berkilat tanpa jeda, dan gemuruh guntur mengguncang bumi hingga genteng-genteng bergetar. Di jalur Pantura yang biasanya ramai, kendaraan memperlambat laju, sementara kios-kios di tepi jalan menutup lebih awal. Tapi satu kios masih terbuka, kios buah milik Sarti.
Lampunya berkelap-kelip, menyala padam seperti lilin kehabisan sumbu. Sementara di dalamnya, buah-buahan tetap tampak segar seolah hujan tak berpengaruh. Namun di antara wangi manis buah, samar-samar tercium bau busuk yang lebih menusuk dari sebelumnya. Bau yang seperti datang dari liang kubur basah. Sejak anak kecil pelanggan Sarti hilang beberapa minggu lalu, desas-desus makin ramai. 2 warga yang lewat malam hari mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di depan kios itu sambil memeluk buah merah keunguan yang berdenyut seperti jantung. Seorang lainnya bersumpah mendengar suara ular mendesis dari arah peti buah di dalam kios. Tapi malam itu, semuanya berubah. Alam seperti menagih sesuatu. Tepat tengah malam saat hujan mencapai puncaknya, Sungai Komal yang meluap mengirimkan arus deras ke arah jalan. Warga berhamburan keluar rumah menjerit melihat air coklat pekat membawa ranting, lumpur, dan batang pohon tumbang. Namun di tengah kepanikan itu hanya satu tempat yang seolah menjadi sasaran murka air. Kios buah milik Sarti. Arus deras menghantam kios itu seperti tangan raksasa. Suara kayu patah, kaca pecah, dan jeritan samar menggema di antara deru hujan. Orang-orang menyaksikan dengan ngeri. Kios itu ambruk dalam hitungan detik. Sementara kios di kanan kirinya hanya terendam sebagian. Aneh seolah air memilih jalan khusus untuk menghancurkan bangunan itu saja. Tapi lebih mengerikan lagi, beberapa warga bersumpah mendengar suara tawa perempuan di tengah derasnya air. Tawa panjang, berat, dan serak seperti bukan dari tenggorokan manusia. Keesokan paginya hujan reda. Sisa-sisa kios Sarti hanyut berserakan di pinggir jalan. Papan kayu, peti pecah, timbangan tua berkarat yang kini terbalik di lumpur. Warga berkumpul, polisi datang melakukan penyelidikan. Mereka mengira hanya akan menemukan puing-puing biasa. Tapi bau busuk yang muncul dari tumpukan kayu basah membuat mereka menutup hidung. Salah satu petugas menggali perlahan, dan teriakannya menggema membuat semua mundur ketakutan. Dari dalam lumpur satu persatu tulang manusia muncul. Tulang lengan, rusuk, tengkorak. Semua terbalut lumpur dan potongan kain yang tampak seperti pakaian korban yang hilang beberapa bulan terakhir. Tapi bukan hanya itu yang ditemukan. Di antara tulang-tulang itu berserakan buah-buahan yang masih segar. Mangga, jeruk, pisang. Padahal seharusnya sudah busuk terendam air. Lebih aneh lagi, sebagian buah itu tumbuh langsung dari sela-sela tulang. Seperti pohon kecil yang menjalar keluar dari tubuh manusia. Kulit buahnya mengilat merah keunguan, meneteskan cairan kental seperti darah. Polisi yang mengangkat salah satu peti terbalik langsung muntah di tempat. Di bawahnya, mereka menemukan sisa kepala manusia yang sudah membusuk. Matanya kosong, tapi di mulutnya tumbuh batang kecil berdaun hijau muda. Warga yang sedang menonton di kejauhan berteriak histeris. Ada yang jatuh pingsan. Beberapa ibu menjerit menyebut nama Tuhan. Tapi semua rasa takut berubah jadi kebisuan saat mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari reruntuhan kios, muncul ular hitam besar yang tubuhnya basah berlumpur. Kepalanya setinggi dada orang dewasa. Matanya merah menyala dan lidahnya menjulur ke arah mereka. Polisi berlari mundur, beberapa menembak tapi peluru seolah menembus udara. Ular itu hanya mendesis panjang, lalu menggeliat menuju Sungai Komal dan menghilang di dalam air. Hujan kembali turun pelan seolah menutupi semua jejak. Setelah kejadian itu, warga ramai-ramai membersihkan lokasi. Tapi tak ada satupun yang berani mendekat terlalu lama. Beberapa hari kemudian area itu dikosongkan. Namun malam-malam berikutnya, penduduk sekitar sering mencium aroma buah busuk bercampur amis darah. Meski kiosnya sudah tiada, ada yang melihat cahaya hijau samar dari arah reruntuhan, seperti lentera yang menyala sendiri. Seorang penjaga malam yang nekat lewat sana mengaku mendengar suara perempuan memanggil dari balik lumpur. Buahnya masih segar. Mau coba? Esoknya, penjaga itu ditemukan tewas di tepi jalan dengan tangan mencengkeram sebatang pohon kecil berbuah merah keunguan. Pohon itu tumbuh dari tanah becek dekat bekas kios. Batangnya berlumut, daunnya tebal seperti daun jambu. Tapi buahnya berdenyut lembut seperti makhluk hidup. Orang-orang mulai takut lewat sana. Bahkan polisi yang berjaga pun minta dipindah tugas setelah 2 rekannya mengaku bermimpi didatangi ular besar yang melilit tubuh mereka sambil berkata, "Belum selesai,
Masih ada buah yang belum dipetik. Di minggu ketiga setelah banjir, arus sungai kembali tenang. Namun di tengah air yang jernih, warga melihat sesuatu aneh. Potongan kain oranye seperti yang biasa dipakai Sarti melayang pelan di permukaan. Saat salah satu warga berani menariknya dengan galah bambu, kain itu tersangkut sesuatu berat di dasar sungai. Saat diangkat, mereka terdiam. Itu bukan sampah, melainkan tubuh Sarti sendiri. Tapi wajahnya tak seperti manusia. Mulutnya lebar, kulitnya bersisih, dan dari dada ke bawah tubuhnya menyatu dengan ekor ular hitam. Tangannya masih menggenggam buah merah keunguan yang berdenyut perlahan, seolah belum siap mati. Saat jasad itu dibawa ke darat, buah di tangannya pecah, mengeluarkan cairan merah kental dan biji berwarna gelap yang bergulir ke tanah. Hujan gerimis kembali turun, dan biji itu langsung tumbuh menjadi tunas kecil di antara lumpur. Seseorang berusaha mencabutnya, tapi tangannya terbakar seperti tersentuh besi panas. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Lokasi bekas kios Sarti kini ditutup pagar besi dan dianggap angker. Tapi sesekali, para sopir truk yang melintas malam-malam bersumpah melihat kios itu masih berdiri utuh, lampunya menyala, dan di balik kaca etalasenya tampak seorang wanita. Berambut panjang tersenyum sambil menawarkan buah-buah segar. Buah yang katanya tak pernah busuk dan selalu berbau darah. Hari-hari setelah banjir besar di Pemalang itu seharusnya membawa ketenangan bagi warga sekitar Sungai Komal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kabar tentang Sarti menyebar cepat, bukan hanya di kampung itu, tapi sampai ke pasar-pasar sekitar. Orang-orang saling berbisik bahwa kios buah berhantu itu belum benar-benar lenyap. Mereka bilang malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, kios itu muncul lagi di tempat semula. Utuh, terang, seolah tidak pernah ambruk diterjang banjir. Namun yang membuat suasana makin mencekam adalah laporan dari warga yang mengaku masih melihat Sarti berdiri di sana. Salah satunya adalah Rano, tukang ojek yang biasa mangkal di pertigaan dekat Jalan Pantura. Malam itu ia pulang terlambat usai mengantar penumpang terakhir. Saat melewati bekas lokasi kios Sarti, ia melihat dari jauh cahaya temaram seperti lampu neon. Awalnya ia mengira itu kios baru yang dibangun setelah banjir. Tapi ketika mendekat, matanya membulat. Kios itu, yang seharusnya sudah rata dengan tanah, berdiri utuh. Lampunya menyala kekuningan, dan di balik etalase tampak sosok wanita berambut panjang tengah menata buah. Buah-buah itu menggantung di udara, berputar perlahan seperti dihisap angin. Rano sempat terpaku, tapi rasa penasaran lebih besar daripada takut. Joyus parkir motornya, melangkah pelan mendekat. Sosok wanita itu menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang manis, tapi anehnya, tak ada bola mata di wajahnya. Hanya rongga hitam dalam yang memantulkan cahaya lampu kios. Buahnya baru, Mas, segar semua, katanya lembut. Rano gemetar. Suaranya lembut tapi terasa seperti bergaung di dalam kepala, bukan di telinga. Buah apa itu, Bu? Tanyanya pelan. Wanita itu mengangkat satu buah merah keunguan yang berdenyut pelan di telapak tangannya. Buah yang membuat orang kaya asal mau mencicipinya, katanya sambil menyodorkannya. Rano menelan ludah. Bau buah itu manis sekaligus amis seperti darah bercampur madu. Tapi ketika ia hendak menerima buah itu, sebuah kilat menyambar langit. Dalam sekejap cahaya lampu kios padam dan semua menghilang. Yang tersisa hanya lapangan tanah becek dengan puing-puing kayu berlumut. Namun di tanah tempat Rano berdiri, menetes cairan merah dari udara kosong, menimbulkan genangan kecil yang tampak masih hangat. Ia lari terbirit-birit pulang. Dan keesokan harinya warga menemukannya di rumah dengan mata membelalak, tangan kaku mencengkeram buah merah keunguan yang sudah mengering seperti daging membusuk. Setelah kejadian itu, makin banyak warga yang melapor melihat hal serupa. Kadang Sarti terlihat di tepi jalan, berdiri di bawah lampu jalan yang redup, memanggil sopir truk malam dengan suara lembut. Mas, mampir beli buah dulu, murah, manis, segar. Tapi setiap kali ada yang berhenti, kios itu lenyap. Yang tertinggal hanya bau busuk bercampur wangi buah matang. Seorang polisi yang dulu menangani kasus hilangnya warga sekitar bahkan mengaku hampir menabrak sosok perempuan itu. Dia melihat dari jauh ada orang menyeberang sambil membawa keranjang buah. Tapi ketika lampu mobil menyinari jelas,
tubuh perempuan itu berubah. Kulitnya mengelupas, buah-buah yang dibawanya jatuh bergelinding, berubah menjadi potongan tangan dan mata manusia. Polisi itu trauma dan tak mau lagi bertugas malam di jalur itu. Malam-malam berikutnya, orang-orang mulai mendengar suara aneh dari arah reruntuhan kios. Kadang suara timbangan tua bergetar, kadang tawa perempuan diselingi desis ular. Dalam beberapa kesempatan, warga melihat kilasan tubuh Sarti dari kejauhan. Tubuhnya tampak masih muda, tapi membusuk di bagian bawah, seperti separuhnya telah jadi tanah. Di sekelilingnya buah-buah melayang, meneteskan cairan merah yang jatuh ke tanah dan berubah menjadi uap. Suatu malam Jumat, seorang pedagang buah dari pasar lain bernama Darto datang dengan maksud membakar tempat itu. Ia percaya semua kutukan harus diakhiri dengan api, membawa jerigen bensin dan obor. Ia menunggu tengah malam di pinggir reruntuhan kios. Hujan rintik-rintik turun, udara dingin menggigit. Tapi saat ia hendak menyalakan api, dari balik kegelapan muncul suara pelan. "Mas, buahnya dulu dicoba. Segar manis." Suara itu sangat dekat, tapi saat Darto menoleh, tak ada siapapun. Hanya timbangan tua yang bergetar sendiri. Ia mundur pelan, meneteskan bensin ke tanah. Tapi tiba-tiba dari arah kanan, tangan perempuan pucat keluar dari tanah, menggenggam pergelangan kakinya. Dari tanah berlumpur itu muncul wajah Sarti. Separuhnya sudah hancur, tapi bibirnya tersenyum lebar. "Buahku belum habis," katanya, lalu dari mulutnya keluar seekor ular kecil yang langsung melilit kaki Darto. Api dari obor menyambar, tapi bukannya membakar ular itu. Justru tubuh Darto yang terbakar. Dia menjerit kesakitan. Tubuhnya terseret masuk ke tanah yang seolah membuka diri. Esoknya, warga hanya menemukan abu hangus dan peti buah tua yang terbalik di tempat itu. Di dalamnya buah merah keunguan kembali muncul. Berjumlah 3, utuh, segar, seperti baru tumbuh. Sejak malam itu tak ada lagi yang berani mendekati tempat itu bahkan di siang hari. Para sopir truk hanya melintas dengan mempercepat gas, menghindari menoleh ke kiri jalan. Namun mereka bersumpah dari kaca spion sering terlihat kios buah berdiri kembali, utuh, dengan papan bertuliskan, "Buah segar Bu Sarti." Kadang terlihat Sarti berdiri di balik etalase, menatap langsung ke arah kendaraan yang lewat. Matanya kosong tapi senyumnya tetap lembut. Kadang pula tampak ular hitam besar melingkar di sekitar tubuhnya. Lidahnya menjulur menyentuh buah-buah yang menggantung di udara. Dari waktu ke waktu, lokasi itu semakin dipenuhi rumor dan ketakutan. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat sana. Orang-orang yang berani menantang dan lewat malam Jumat biasanya akan mengalami hal ganjil. Ada yang mengaku buah di rumahnya membusuk dalam semalam dengan aroma amis. Ada pula yang menemukan biji buah merah keunguan tumbuh di halaman mereka tanpa tahu dari mana asalnya. Yang paling menyeramkan, seorang pedagang keliling pernah mendengar suara perempuan di telinganya saat melintas. "Titip buahku ya, nanti malam ku bayar mahal." Esoknya, dagangannya laku keras. Tapi ketika ia pulang, istrinya ditemukan meninggal di dapur. Di dekat tubuhnya tumbuh pohon kecil berbuah merah darah. Warga percaya bahwa roh Sarti kini menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia makhluk yang dulu memberinya perjanjian. Ia tak bisa mati, tapi juga tak bisa hidup. Setiap malam Jumat Kliwon, ia muncul bukan untuk menjual buah, tapi untuk menagih tumbal baru agar perjanjiannya tak terputus. Beberapa kali warga mencoba memanggil ustaz dan dukun untuk menutup tempat itu. Tapi setiap mereka datang, hujan deras turun mendadak, angin berputar, dan semua alat ritual gagal menyala. Salah satu dukun bahkan kehilangan kesadarannya saat mencoba membaca doa di depan reruntuhan kios. Sebelum pingsan, ia sempat berkata, "Dia bukan lagi manusia. Dia bagian dari tanah, dari buah, dari sungai itu." Kini, di antara reruntuhan yang tertutup rumput liar, orang-orang masih melihat sesuatu aneh. Kadang tampak bayangan seorang perempuan sedang duduk menata buah di meja yang tak ada. Kadang, suara rantai diseret terdengar dari jauh, diikuti aroma buah matang yang menusuk hidung. Dan jika ada yang cukup berani berjalan ke sana tengah malam, mereka akan melihat pemandangan yang membuat darah membeku. Kios buah yang utuh, diterangi cahaya redup kekuningan, penuh buah segar di rak-rak kaca. Di tengahnya berdiri Sarti, mengenakan pakaian yang sama seperti dulu, tersenyum lembut tapi wajahnya kosong, tanpa mata.
Buahnya masih segar, katanya pelan. Ambillah satu saja. Namun begitu tangan seseorang menyentuh buah itu, dunia sekeliling berubah menjadi gelap. Suara ular mendesis dari segala arah. Tanah menjadi lembek seperti daging. Dan dari dalam buah yang dipegang mengalir darah segar yang menetes ke kaki. Orang yang pernah menyentuhnya tak akan kembali. Yang tertinggal hanya keranjang kosong dan aroma busuk yang menetap selama berminggu-minggu. Hingga kini, kisah itu menjadi legenda di Pemalang. Sopir-sopir truk yang melintasi jalur Pantura selalu menghindari berhenti di dekat Sungai Komal menjelang tengah malam. Mereka percaya, jika melihat kios buah berdiri di sana dengan lampu kuning temaram, itu bukan dunia nyata. Itu adalah kios dari seberang, tempat di mana Sarti masih berdiri, menunggu pembeli terakhirnya. Dan konon, jika seseorang nekat menatap matanya yang kosong terlalu lama, ia akan melihat bayangannya sendiri di sana. Tapi dengan wajah membusuk, tersenyum, sambil menggenggam buah merah keunguan yang berdenyut pelan, seperti jantung manusia yang baru saja berhenti berdetak.